Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG dimanapun sahabat semua berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Prabowo salah satu kandidat calon presiden Republik Indonesia yang ingin bertarung kembali setelah sekian kali gagal dalam perhelatan yang sama, baik pernah menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Megawati, dan berikutnya maju menjadi presiden dengan Hatta Rajasa, dan kemudian yang terakhir bersandingan dengan Sandiaga Uno. Kali ini di usianya yang relatif lebih tua dari kompetitornya yang lain, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, beliau tetap keinginannya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, kekalahan Prabowo dalam 3 kali pemilihan presiden dan maupun wakil presiden kemudian tidak menyurutkan keinginan Prabowo untuk maju lagi di tahun 2024. Ia memastikan sikapnya untuk siap kembali bersaing di Pilpres yang keempat kalinya melalui partainya sendiri, yakni Partai Gerindra. Meskipun Partai Gerindra tidak bisa mengusung dirinya tanpa melakukan atau tanpa melalui koalisi karena tidak memenuhi syarat. Walau begitu, kita sudah ketahui bahwa Gerindra telah melakukan koalisi dengan PKB meski belum dilakukan deklarasi siapa yang akan menjadi cawapresnya nanti. Keinginan Prabowo untuk memimpin Republik tampaknya belum surut di tahun 2024 nanti, padahal usia sudah menginjak kurang lebih sekitar 73 tahun. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, sebagai ketua umum partai tentu Prabowo memiliki kekuasaan penuh atas Partai Gerindra maupun atas kader-kadernya. Sang purnawirawan ini memegang lebih dari separuh tiket pencalonan presiden, yakni kursi di DPR kurang lebih 78 kursi. Dengan modal ini, Prabowo pun kian percaya diri ketika seluruh lembaga survei juga menempatkan namanya di 3 besar teratas untuk Capres 2024. Ia bersaing ketat dengan 2 kompetitor muda yang jauh usianya, yakni yang terganjar dan Anies Baswedan. Kendati demikian, mantan Danjen Kopassus ini tak gentar merebut simpati, dukungan, serta kepercayaan diri rakyat secara demokratis. Sahabat AG, pengalaman Prabowo dibandingkan 2 kompetitornya ini memang bisa dikatakan berbeda, karena lagi-lagi kita mereview bahwa beliau, Prabowo Subianto, pernah ikut perhelatan yang sama 3 kali. Dengan kegagalan-kegagalan ini tentunya Prabowo Subianto akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk melenggangkan dirinya
menjadi orang nomor satu di Indonesia tahun 2024 mendatang. Dari sekian banyak kekurangan-kekurangan yang pernah dirasakan di tahun politik sebelumnya, tentu ini sebagai pelajaran besar buat calon presiden yang satu ini. Sahabat AG, pengalaman bertempur pada 3 pilpres terakhir tampak membuat mantan Pangkostrat ini lebih merinci lagi dan lebih rinci dalam membuat kalkulasi-kalkulasi hitungan. Prabowo percaya berjuang sendiri tidak mungkin dilakukan jika ingin menang. Prabowo secara terbuka menyatakan sikap bekerja sama dengan siapapun. Baginya kompromi adalah keniscayaan dalam sistem politik di tanah air. Melihat elektabilitasnya dalam beberapa hasil survei memang kompetitif dan layak untuk ikut bertarung di Pilpres 2024. Terakhir, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menemukan bahwa elektabilitasnya kurang lebih sekitar 23,9%. Kenaikan itu disebut merupakan dampak meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hari ini. Tentunya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 66,2% ini telah beranjak naik menjadi 71,3%. Ini akan berdampak juga kepada Pak Prabowo sendiri. Partai Gerindra kini terikat sebuah perjanjian politik tentu dengan PKB dalam kaitan pemilu 2024 mendatang. Caimin dan Prabowo telah menandatangani sebuah fakta koalisi, namun sampai hari ini belum ada nama yang dideklarasikan sebagai cawapres di koalisi tersebut. Secara kepartian, Prabowo telah diberikan mandat oleh partai untuk menjadi calon tunggal presiden melalui Partai Gerindra. Namun, kita masih menunggu siapa yang akan menjadi cawapres Prabowo di tahun 2024. Dengan berbagai macam informasi maupun langkah politik Prabowo yang sudah ditempuh, baik berkunjung soan ke para kiai, ikut di acara-acara kegiatan-kegiatan yang lain, barangkali bisa jadi Prabowo akan berdampingan dengan tokoh-tokoh NU juga. Kalaupun tidak demikian, ada beberapa calon wakil presiden potensial yang bisa Prabowo ambil, diantaranya yang masuk di beberapa survei seperti Erick Thohir, Khofifah, dan Kang Emil bisa saja menjadi salah satu pilihan dari Prabowo Subianto. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, ini sekelumit tentang perjalanan karir Prabowo Subianto selama ini yang ingin menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kita akan menunggu bagaimana peruntungan Prabowo di tahun 2024 mendatang. Demikian sahabat AG, informasi sedikit ini semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.